Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di hari yang ke-20 di bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan mulia. Dan setelah bulan Rajab akan datang bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dahulu para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memanjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat meningkatkan ibadah kepadanya? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Dahulu para salafus soleh berdoa, Allahumma sallim li ila Ramadan. Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan ya Allah, berikanlah taufik pertolonganmu kepadaku agar aku dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu di Ramadan, dan ya Allah, terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para salafus soleh sangat semangat menyambut bulan Ramadan. Bagaimana tidak semangat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, ketika sudah tiba malam pertama Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun
khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sudah masuk malam pertama Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian semua untuk berpuasa di bulan tersebut. Di bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Di bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka. Di bulan tersebut diikatlah syaitan-syaitan. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah dari mendapatkan keutamaannya, maka dia termasuk orang yang dicegah dari mendapatkan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pun kita hendaknya menyambut kedatangan Ramadan sebagaimana dulu para salafus saleh bersemangat dalam menyambut kedatangan Ramadan. Bagaimana cara kita menyambut Ramadan sejak bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram, salah satu dari 4 bulan mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam 1 tahun. Hal ini sebagaimana ketetapan Allah dalam kitab Lauh Mahfuz ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian pada 4 bulan mulia tersebut. Apa saja 4 bulan mulia tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arbatun hurum thalathatun mutalawiyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudar alladhi baina jumada wa sya'ban. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Ini 3 bulan mulia yang berturut-turut. Dan bulan Rajab, bulan yang diagungkan suku Mudhar, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di bulan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita ke bulan Rajab, bulan yang mulia. Lantas apa keutamaan dari bulan Rajab atau bulan mulia ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan di bulan mulia ini
maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sebaliknya, amal-amal saleh, amal-amal ketaatan apabila dilakukan di bulan mulia ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat para ulama kepada kita di bulan Rajab ini adalah memperbanyak amal-amal saleh. Dan sebuah amal dikatakan amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, dilaksanakan ikhlas. Ikhlas semata-mata mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala ganjaran di akhirat. Dan syarat yang kedua, dilaksanakan mengikuti tuntunan, petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau terpenuhi dua syarat ini, baru dikatakan amal-amal yang salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja di antara amal soleh yang dianjurkan? Yang pertama adalah berpuasa sunnah. Ibadah puasa, ibadah yang sangat agung. Ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam mudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'afin." Faqala Allah Ta'ala, "Illa as-saum fa innahu li wa ana azbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan akan diganjar 10 pahalanya sampai dengan 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan langsung mengganjarnya. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bihi wajhahu 'anin nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba muslim dia berpuasa 1 hari, puasa sunnah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan puasa sunnah 1 hari tersebut dia dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ibadah yang sangat besar ganjarannya. Maka bagi yang belum terbiasa berpuasa sunnah, mari kita mulai berpuasa sunnah di bulan Rajab ini. Puasa sunnah yang telah dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa Senin atau puasa Kamis. Atau bagi yang memiliki kemampuan lebih daripada itu, dapat melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini di antara contoh puasa sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amal soleh yang kedua yang kita latih sejak bulan Rajab adalah salat malam, qiyamul lail. Ingat, di bulan Ramadan nanti ada sebuah salat sunnah, yaitu salat tarawih. Dan di luar bulan Ramadan, salat malam. Bagi yang belum terbiasa salat malam, kita mulai sejak bulan Rajab ini. Minimal jangan tinggalkan 1 rakaat salat witir. Kemudian kita mohon kepada Allah pertolongan, tambah lagi nanti 2 rakaat tahajud, ditambah dengan 1 rakaat witir, dan seterusnya. Dengan tetap berdoa, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal soleh yang ketiga,
memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita mungkin mendengar bagaimana kisah-kisah para ulama ketika bulan Ramadan. Mereka banyak sekali menghatamkan membaca Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelumnya, sejak bulan Rajab, sudah meningkatkan membaca Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha, barakallahu li walakum, wastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama memberikan nasihat pada kita semua. Walaupun kita dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh di bulan mulia ini, di bulan Rajab ini, namun perhatikan, jangan sampai kita membuat satu amal-amal yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj atau yang lainnya, yang mana para ulama sirah menjelaskan pada kita berbeda pendapat kapan terjadi peristiwa yang sangat besar tersebut. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Zulqa'dah, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tidak diketahui secara pasti kapan persis terjadinya peristiwa yang sangat agung tersebut. Dan sekiranya pun diketahui tanggal persisnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan peringatan tersebut. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim jami'an, tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Maka berhati-hatilah. Kemudian juga dari amal-amal yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah. Yang kita amalkan amal-amal yang sudah ada tuntunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nanti di bulan Sya'ban, 10 hari lagi ke depan insyaallah masuk bulan Sya'ban. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita tahu sudah pasti diampuni semua dosa-dosanya. Beliau yang sudah pasti masuk dalam surga Allah, bahkan dibukakan pintu surga pertama kali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau memperbanyak berpuasa sunnah. Sampai-sampai hampir seluruh hari di bulan Sya'ban, beliau berpuasa sunnah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Wa bainar Rajab wa Ramadan. Wa turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia itu lengah, lalai terhadapnya. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal manusia diangkat
menuju Allah, Rabb alam semesta ini. Dan kata Rasulullah SAW, dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat menuju Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita mohon pada Allah agar kita pun diberikan taufik untuk dapat belajar mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ketika kita dipertemukan dengan Ramadan oleh Allah, kita dalam keadaan sudah siap, betul-betul siap mengerjakan solat, senantiasa mengerjakan 5 waktu berjamaah di masjid, dan juga solat-solat sunnahnya, siap melaksanakan ibadah puasa, siap memperbanyak membaca Al-Quran, siap bersedekah, karena sudah dilatih sejak bulan Rajab ini, meningkat di bulan Sya'ban dan semakin meningkat nanti di bulan Ramadan. Sebagaimana nasihat dari seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, syahrul Rajab syahrun lizara, bulan Rajab bulan untuk menanam, wa syahru Sya'ban syahru lisaqi, dan bulan Sya'ban bulan untuk menyiram tanaman, wa syahru Ramadan syahru hasaiduz zara, dan bulan Ramadan bulan untuk memanen hasil tanaman. Artinya di bulan Rajab kita mulai bersihkan hati kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, mulai meningkatkan amal-amal soleh kita. Masuk bulan Sya'ban semakin meningkatkan ibadah kita, sehingga ketika masuk bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk dapat lebih giat dalam beribadah kepada Allah dan bertaubat kepadanya, dengan harapan semoga dosa-dosa kita yang sangat banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat rahmat Allah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.